warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Pengurus pengajian Mualaf Center Indonesia Kota Palangkaraya, juga pengurus pengajian yang lain yang saya hormati, jemaah pengajian rahimakumullah. Salawat dan salam berlimpah dan tercurah ke haribat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Sudah lama rasanya kita tidak mengisi pengajian di gedung Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dulu ada pengajian kita itu di panti asuhan dalam rangka buka puasa bersama. Tema kita pada malam ini adalah mensyukuri nikmat. Karena betapa banyaknya nikmat. Ya, tentu saja di bulan Dzulhijjah ini orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia dituntut berkorban. Artinya berkorban itu bukan hanya dengan keuangan, bisa dengan tenaga, pikiran, ya termasuk juga perasaan. Ada perasaan kita. Ya betapa sedih rasanya ya kita di masa pandemi ya COVID-19 ini. Begitu juga kalau kita mendengar ada saudara-saudara kita, termasuk ya kaum apa orang-orang yang lemah, yang tidak ya mendapat bagian dari korban ini, sementara orang-orang yang mampu justru kebagian. Kita juga merasakan kesedihan. Dua kenikmatan yang kita bicarakan pada malam ini sering manusia itu tertipu. Dalam satu hadis dijelaskan, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang sanadnya bersumber dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini yang menerima pertama dari Rasulullah adalah Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani", dua kenikmatan, dua saja. Dua kenikmatan ini yang membuat manusia tertipu. Artinya tertipu, kita tidak merasakan dua nikmat ini sehingga kita tertipu. Nah, jadi berbicara tentang nikmat, apa itu nikmat? Nikmat itu kan kesenangan. Jadi kalau kita merasakan kebahagiaan, ada kesenangan, itu berarti nikmat. Ada kesenangan di dalam diri kita. Ya, misalnya sehat, itu juga nikmat. Terutama nikmat yang besar yang kita syukuri adalah nikmat iman. Nikmatani, dua kenikmatan yang membuat manusia tertipu, maghbunun fihi ma kathirun minan nas.
yang banyak manusia, kebanyakan manusia itu tertipu. Nikmat apa itu? As-sehat, kesehatan. Kan sehat ini tinggi nilainya. Begitu kita sehat, kita tidak merasakan pentingnya itu sehat. Kita tidak merasakan. Tetapi begitu kita sakit, wah, rasanya kalau saya sehat bagaimana? Berapa saja akan saya bayar. Uang saya, harta saya, kalau ada di bank saya ambil, saya kuras semuanya. Betapa pentingnya itu sehat. Orang tidak pernah merasakan sehat ini adalah nikmat. Tetapi begitu sakit, lihat saja orang yang sakit. Rumah dia jual, apa dia jual, dia merasakan. Ya, rasanya sekalipun dia memiliki fasilitas kekayaan, uang yang banyak, tetapi kalau dia sakit, dia tidak begitu merasakan. Ya, pentingnya lah nikmat sehat ini. Ya enak betul lah rasanya. Orang yang sehat itu, ya sementara saya ini banyak punya uang, harta, kekayaan, tapi saya tidak sehat. Nah inilah yang membuat tertipu. Begitu dia sehat, dia tidak pernah beribadah, dia tidak mau melaksanakan sholat, dia selalu meninggalkan sholat, dia tidak mau beramal. Tapi begitu dia sakit, baru dia rasanya mau beramal, mau sholat, tapi dia nggak mampu. Dia sudah berada di rumah sakit terbaring. Nah inilah betapa manusia itu tertipu, kata Rasulullah. Yang kedua, wal barak, artinya waktu luang. Nah hari ini kita hadir di majelis ilmu, kita salah satu mensyukuri nikmat waktu luang. Banyak kita dikasih waktu yang luang, terkadang kita tidak merasakan waktu luang itu adalah bagian nikmat. Tapi begitu kita sibuk, orang itu sibuk sekali. Dia begitu dia sibuk, wah saya ini nggak bisa hadir di majelis ilmu, saya nggak bisa hadir menuntut ilmu. Padahal saya ini adalah waktu kosong, banyak waktu-waktu luang, tapi waktu luang tidak digunakan untuk hal-hal ya sedikitlah. Barangkali malam ini 2 jam atau setengah jam lah kita hadir di majelis ilmu. Artinya mengikuti kajian-kajian keilmuan. Nah inilah betapa manusia tertipu, bahkan sampai tua dia tidak pernah hadir di majelis ilmu, sehingga timbul penyesalan. Nah inilah membuat orang tertipu. Kenapa dua kenikmatan ini membuat orang tertipu? Maghbunun bihi katsirun minan nas. Dua kenikmatan ini membuat orang tertipu karena orang tidak pernah merasakan sehat itu nikmat. Waktu luang itu adalah nikmat. Dan kalau kita mau menghitung nikmat Allah ini, kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya nikmat Allah. Kita tidak bisa menghitungnya. Sekalipun seluruh daun-daun kita jadikan sebagai kertasnya untuk menghitung nikmat Allah, seluruh air sungai, air laut kita jadikan sebagai tintanya untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa betapa banyaknya nikmat Allah. Ranting-ranting pohon kita jadikan sebagai penanya, nggak akan mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak terhingga. Lagi pula buat apa kita menghitung-hitung nikmat Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengasih nikmat kepada kita tanpa batas. Allah pun tidak pernah menghitung dan kita tidak perlu menghitung. Nikmat itu hendaklah kita syukuri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, nah manfaatnya, keuntungannya dia bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri.
Kira-kira cukup sampai di sini saja. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita. Kesimpulan dari ceramah singkat ini atau materi singkat ini tentang nikmat. Nikmat tadi adalah sesuatu kesenangan. Tapi yang kita bicarakan malam ini adalah dua kenikmatan yang membuat manusia itu tertipu. Manusia tidak menyadari bahwa sehat itu adalah kenikmatan dan waktu luang itu adalah kenikmatan. Mari kita manfaatkan waktu sehat untuk ibadah dan amaliyah, juga untuk hadir di majelis ilmu. Mari kita manfaatkan juga waktu luang untuk hadir ya di majelis ilmu, sekaligus juga melaksanakan salat berjamaah. Kita hadir salat berjamaah sekaligus mengikuti kajian ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian mungkin kita ada tanya jawab, terserah mau tanya jawab apa. Hari ini saya berbicara tentang ya mensyukuri nikmat, karena kita terlalu banyak dikasih nikmat. Jadi nikmat itu, mensyukuri nikmat itu bagian dari karakter. Ya, bahasa sekarang adalah karakter atau akhlak. Ada pertanyaan, silahkan. Ya, seputar kajian keislaman, silakan. Ya, demikianlah kajian singkat tadi dari Ustadz Ahmad Diansah. Sekarang waktunya kita tanya jawab bagi teman-teman yang punya pertanyaan, baik mengenai materi yang disampaikan beliau tadi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar yang mungkin ingin ditanyakan kepada Ustadz, dipersilahkan. Ya, silakan. Masalah korban, masalah keimanan atau masalah keislaman atau masalah hukum-hukum, ya silakan. Hukum-hukum Islam, silakan. Ya, kita bebas saja seputar kajian Islam. Kajian kita. Silakan, ada pertanyaan, silakan. Atau masalah nikmat,